Bab 2201. Pria tua berbaju kasar itu memandang Eternal Saint King tidak jauh dari sana, matanya yang keruh dipenuhi dengan sedikit ketidakberdayaan. Inilah ketidakberdayaan dunia. Kepunahan zaman kuno, kerajaan Allah mendominasi. Kontrol semua aturan dunia. Siapapun yang menghalangi jalan kerajaan Allah akan mati. Istana Kaisar Juehan kuno tak tertandingi dan independen, dan kerajaan Tuhan menggunakan semua biaya untuk menghancurkannya dalam semalam. Penguasa alam iblis, Kaisar Iblis yang perkasa, menantang otoritas kerajaan Tuhan, dan dikalahkan oleh kerajaan Tuhan dan mantan bawahannya. Sejak itu, tidak ada yang berani mengguncang kerajaan Allah. Dan tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh Yang Tinggi di atas. Istana dingin ekstrim dan Kaisar Iblis adalah contoh nyata. Tahun berlalu. Akhirnya seseorang berdiri. Dia mencintai anggur, dan dia lebih mencintai tanah air ini. Pria tua berbaju kasar itu duduk kembali di depan papan catur, dan sebuah suara tua terdengar, "Lao Yong, ayo main catur lagi." Dalam permainan catur ini, aku berada di pihak anak itu. Dan, setelah permainan catur ini, aku akan kembali ke kerajaan Tuhan, dan aku akan menghentikan pengejaranmu di Istana Tiandao dengan segala cara. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi orang yang acuh tak acuh dari kerajaan Tuhan, dan aku juga berharap bisa berbuat lebih banyak untuk dunia ini. Raja Suci Abadi tertegun sejenak, menunjukkan senyum ramah, melangkah keluar satu langkah, dan kembali ke papan catur dari tebing. Dia memegang batu putih di tangannya dan menjatuhkannya dengan aman. Orang tua, terima kasih. Layar berbalik. Di hutan Maple, gerbang reruntuhan. Tamparan Pangeran Ketujuh tidak hanya mengejutkan pelayan, tetapi juga membuat Chen Ye sedikit bingung. Meskipun kekuatan Pangeran Ketujuh ini tidak kuat, dalam hal auranya dan kekuatan orang-orang di sekitarnya, dia jauh lebih terhormat daripada si Kong Feixing dari keluarga kerajaan wilayah barat. Mungkinkah orang ini melihat kekuatannya yang sebenarnya? Namun, segera, Chen Ye tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Pangeran Ketujuh menggerakkan tangannya sedikit dan berkata dengan dingin kepada pelayan itu, "Bodoh, kamu tidak melihat bahwa orang ini adalah anjing yang menghalangi. Panggil seekor anjing untuk memberi hormat kepada pangeran ini. Apakah kamu menghina pangeran ini? Atau apakah kamu mengolok-oloknya? Pangeran ini. Salut untuk saya, itu adalah kualifikasi manusia, Anda tahu." Ketika Chen Ye mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Menyinggung. Tidak, itu bukan penghinaan lagi. Itu adalah penghinaan dan diskriminasi dari lubuk hati saya. Itu terukir di sumsum tulang penghinaan. Jika Chen Ye bisa menghadapi penghinaan lain dengan tenang, dia tidak bisa mengabaikan penghinaan dari seseorang seperti Pangeran Ketujuh. Dia tahu bahwa orang ini datang dari hati dan menganggap semua orang di luar wilayah selatan sebagai sampah. Jika ada kesempatan, dia pasti akan membantai semua orang. Tanpa belas kasihan. Chen Ye tidak berpikir dia orang baik, tetapi Pangeran Ketujuh di depannya, meskipun statusnya mulia, sikapnya luar biasa, dan dia bahkan sedikit halus, tapi di mata Chen Ye, ketujuh pangeran ini sama sekali bukan manusia, mereka adalah binatang buas. Pria ini telah berhasil menyulut amarahnya. Menghadapi Pangeran Ketujuh, dia menunjukkan senyum dingin dan perlahan berkata, "Keluarga kerajaan di wilayah selatan juga sangat berisik. Tidak ada seorang pun di sini. Jika jatuh di sini, sayang sekali." Hahaha. Pangeran Ketujuh tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di langit. Tiba-tiba, tawanya berhenti, dan dia menatap Chen Ye, matanya penuh dengan niat membunuh yang akan diubah menjadi kenyataan. Dia mengatupkan giginya erat-erat, seolah-olah dia sedang menahan amarahnya, dan gigi putihnya retak, hampir menghancurkannya. Dia adalah Pangeran Ketujuh dari wilayah selatan. Keluarga kerajaan yang mulia. Sudut mulut Pangeran Ketujuh mengangkat senyum yang sangat bengkok, dan berkata kepada wanita tua di sampingnya, "Penatua Tong, hapuskan dia, tapi jangan bunuh dia. Saya khawatir saya akan bosan ketika saya memasuki reruntuhan untuk menjelajah kali ini. Ada banyak objek siksaan di jalan, dan banyak hiburan yang tidak buruk, bukan?" Wanita tua itu tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Jangan khawatir, Pangeran Ketujuh, saya tahu apa yang harus dilakukan." Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju Chen Ye, dan di wajah tua yang keriput, senyum aneh muncul, yang terlihat sangat menakutkan, dia tersenyum pada Chen Ye. "Anak muda, pada usia ini kerana bukaan bintang, bakatnya bagus,
tapi sayangnya, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu sedikit bodoh? Atau kamu buta? Tidakkah kamu melihat keberadaan yang lama? Pria. Dia masih memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu, hehe, dia benar-benar muda dan sembrono dan tak kenal takut. Mata Chen Ye serius. Wanita tua ini telah menutup pintu ke-8 lapisan surga, dan sekarang dia tidak bisa bersaing sama sekali. Bahkan jika Chen Ye merasa bahwa sebagian besar kekuatan wanita tua ini adalah hasil dari tumpukan pil obat. Dengan orang ini di sini, dia masih tidak bisa mengambil tindakan terhadap pangeran ketujuh. Tetapi jika dia ingin lari, orang-orang ini tidak ada hubungannya. Selain itu, ia juga memiliki vena ilahi Cichen. Chen Ye tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Mengapa, maksudmu aku menyanjungmu, bisakah kamu melepaskanku?" Wanita tua itu tertawa dan berkata, "Biarkan aku pergi. Apakah Anda melakukan sesuatu yang salah?" Awalnya, jika pangeran ketujuh lebih penyayang, dia mungkin akan membiarkan Anda mati secara langsung. Segera Anda akan tahu betapa bodohnya pilihan Anda, dan kematian, betapa hal yang menyenangkan itu akan terjadi. Bagaimanapun, napas wanita tua dari alam penyegelan pintu pecah dengan liar, dan berguling ke arah Chen Ye. Pangeran ketujuh mengatakan untuk tidak membunuh Chen Ye, jadi dia tidak berencana untuk menembak secara langsung. Bagaimanapun, dia adalah lapisan surga ke-8. Bisakah Anda meniup napas Chen Ye? Tembakan. Apa yang kamu bercanda? Hanya napas, dia pikir itu terlalu banyak. Di bawah tekanan napasnya, saya takut tulang anak ini akan meledak dan menjadi genangan daging busuk, bukan? Mungkin, agar dia membiarkan pangeran ketujuh menyiksa dan melampiaskan amarahnya, dia harus dirawat. Tapi, saat berikutnya, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Menghadapi napas wanita tua itu, Chen Ye masih memegang tangannya di belakang punggungnya dan mencibir. Jangan katakan itu meledak, itu bahkan tidak mempengaruhinya sama sekali. Tong Lao memandang Chen Ye dengan bodoh, merasa sedikit bingung untuk sementara waktu. Mengapa ini terjadi? Keberadaan lubang bintang dapat menahan nafas pembangkit tenaga listrik surgawi lapisan ke-8. Belum pernah mendengarnya. Bahkan beberapa segel pintu yang lemah akan kewalahan oleh napasnya dan terluka. Di mana saya bisa terlihat seperti Chen Ye, yang tidak ada hubungannya. Pangeran ketujuh di belakang Tuan Tong mengerutkan kening dan mendesak, "Penatua Tong, ada apa?" Masih belum dimulai. Dia pikir Tong tua yang belum menembak. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Tong Lao sudah mengambil tindakan? Tong Lao batuk beberapa kali. Di depan pangeran ketujuh, dia tidak ingin kehilangan muka. Tong Lao menoleh dan tersenyum pada pangeran ketujuh, "Pangeran ketujuh, jangan tidak sabar. Awalnya, saya ingin anak ini ketakutan, gemetar, dan membiarkan pangeran ketujuh menghargai penampilannya yang tak tertahankan, tetapi tampaknya orang ini memang sedikit. Masalahnya, orang tua itu akan menjatuhkannya." Pangeran ketujuh mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jadi begitu. Tong tua baru saja menjatuhkannya. Takut, gemetar. Dia pasti akan membuatku menghargainya dalam beberapa hari ke depan." Tong Lao berbalik, menatap mata Chen Ye, dan menjadi lebih serius, sepertinya dia meremehkan anak ini. Bab 2202. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, tidak peduli seberapa jahatnya anak ini, tidak peduli seberapa menantangnya dia tidak mungkin lebih kuat dari dirinya sendiri, kan? Dalam hal ini, itu hanyalah mitos, legenda. Daripada kenyataan. Hanya dalam legenda, mungkinkah manusia dewa pamungkas yang melintasi alam tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menjadi penguasa semua alam, bukan? Tong Lao mendengus pelan dan bergerak. Pada saat dia bergerak, ruang itu tampaknya tidak mampu menahan kekuatan dan kecepatannya, dan mulai menangis dan runtuh. Di tengah kecepatan ekstrim, Tong Lao menyerang dan membunuh Chen Ye, dan pada saat yang sama berteriak dengan suara yang dalam, jemari yang mengejutkan. Kali ini, Tong Lao tidak akan pernah membuat kesalahan, dan harus menjatuhkan Chen Ye, jadi dia menggunakan seni bela diri. Itu masih merupakan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Selain itu, masih jari yang mengejutkan yang dia kembangkan ke ranah daceng. Setelah ditampilkan, kekuatannya tidak ada habisnya. Di atas satu jari, energi spiritual yang kental dipadatkan, dan bagian depan jari telunjuk yang kering memiliki aura yang bergejolak dan merusak. Jari ini tampaknya benar-benar akan mengejutkan dunia, menghancurkan kekosongan dengan satu jari, dan menembus lubang di langit dengan satu jari. Daripada mengatakan bahwa ini adalah jari tua,
lebih baik mengatakan bahwa ini adalah kekuatan padat dari kekuatan dan kehancuran spiritual yang tak terbatas, aura kematian. Semua jenis kekuatan menakutkan terus dikompresi dan disatukan, dipadatkan di satu jari. Jari ini adalah jari yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Mata Chen Ye berkedip sedikit, kekuatan jari ini, kecuali kapal ilahi Cichen diaktifkan, dia tidak bisa menahannya. Dengan jentikan pergelangan tangan Chen Ye, pedang busuk binatang itu telah jatuh ke tangannya, dan pada saat yang sama, bentuk tubuhnya telah berubah, dan semua jenis kekuatan magis dari tubuh abadi telah ditampilkan. Chen Ye, lakukan yang terbaik. Sekarang dia telah membuat beberapa kemajuan dalam kekuatannya, dia harus menguji apakah dia bisa melawannya dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak berhasil, dia kabur. Wanita tua itu menyaksikan pelepasan napas Chen Ye, dan sudut matanya melompat tanpa alasan. Untuk beberapa alasan, dia merasakan napas yang menakutkan dari Chen Ye. Itu adalah nafas yang bisa mengancam hidupnya sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Mata Tong Lao perlahan melebar. Bisakah anak ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menandingi dirinya sendiri? Tong Lao selalu percaya pada intuisinya. Intuisinya telah menyelamatkannya berkali-kali di sepanjang jalan, tetapi hari ini, dia tidak bisa mempercayai intuisinya. Setelah ragu-ragu selama 1/1000 detik, mata Tong tua masih menyala dengan ganas, dan energi spiritualnya berubah menjadi liar, menuangkannya sepenuhnya ke jarinya yang hancur, tanpa ragu sedikitpun. Tong Lao, yang telah menyegel pintu ke lapisan ke-8 surga, benar-benar menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi lubang bintang. Sekarang, dia tidak peduli dengan perintah Pangeran ke-7. Dia ingin menggunakan semua kekuatannya, secara langsung, dan sepenuhnya membunuh Chen Ye. Dia adalah seorang seniman bela diri, dan dia percaya pada intuisinya, dan dia telah datang jauh-jauh hari ini, jika tidak, dia akan mati sejak lama. Bahkan jika Chen Ye hanya 1 dari 1000, dan 1 dari 10.000 mungkin melukai dirinya sendiri, dia tidak akan pernah punya rencana untuk mempertahankan tangannya. Chen Ye menyaksikan energi di jari Old Tong semakin menakutkan, dan kilatan martabat melintas di matanya. Dia akan mengaktifkan vena ilahi Cichen di detik berikutnya. Namun, pada saat ini, suara Feng Qing yang tiba-tiba terdengar. Guru, wanita tua itu sebenarnya tidak sulit untuk dihadapi. Meskipun dia adalah tingkat ke-8 dari pintu tertutup, wilayahnya agak tidak nyata, dan orang ini sangat miskin dalam semangat dan kecepatan, dan dia mungkin berada di tengah-tengah pintu yang tertutup. Orang seperti ini seharusnya berasal dari hasil kultivasi yang berlebihan dengan pil obat untuk memasuki keluarga kerajaan. Kemampuan tempur yang sebenarnya bahkan tidak sebagus para pejuang yang menyegel pintu ke lapisan langit ke-6 dan ke-7. Jika Anda menggabungkannya dengan kilatan angin dan guntur, ditambah keterampilan panggilan jiwa dari keluarga gembala di kerajaan Tuhan, ditambah Anda telah melangkah ke lubang bintang sekarang, Anda hampir tidak dapat melemparkan pedang ketiga, dan mungkin Anda bisa membunuh. Hanya ada satu kesempatan, dan tidak ada tautan yang salah. Mata Chen Ye bahagia, dan setelah berterima kasih kepada tuannya, dia mengeluarkan raungan rendah, kekuatan spiritualnya melonjak, dan cahaya keemasan melintas di belakangnya. Pada saat yang sama, sepatu bot Feng Shen di kakinya juga mulai memancarkan cahaya biru, dan embusan angin melonjak di bawah kaki Chen Ye. Angin dan petir menyambar. Chen Ye mengeluarkan suara rendah, dan cahaya guntur keemasan menyelimutinya dengan cahaya biru angin. Ini adalah pertama kalinya Chen Ye mengerahkan seluruh kekuatannya dengan kilatan angin dan guntur. Sosoknya bahkan mendekati ketiadaan. Merasakan kecepatannya yang menakutkan, Chen Ye mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Apakah ini kilatan angin dan guntur di bawah berkas sepatu bot Feng Shen dan Yu Yunyi? Ini baik, sangat bagus. Chen Ye tidak kecewa. Dan di mata tua Tong, pupilnya langsung menyusut. Apa yang telah terjadi? Mengapa dia tidak bisa menangkap sosok Chen Ye? Pada saat yang sama, gelombang ketakutan melonjak di hati Tong Lao. Takut dari sum-sum tulang. Seolah-olah, ketakutan akan kematian saat itu datang padaku. Binatang kecil sialan. Tong Lao meraung, tanpa sadar menunjuk ke satu tempat, dan menunjukkan. Jari-jari yang mengejutkan, kekuatan tak berujung meletus. Langit sepertinya hancur. Namun, sesaat sebelum kekuatan jari yang menghancurkan surga sepenuhnya meletus, suara laki-laki yang dingin tercetak langsung di benaknya. Pedang jiwa. Tebasan. Sebuah ledakan keras. Tapi itu tidak terjadi dalam kenyataan, tetapi datang dari pikirannya. Mata Tong Lao melebar, dan dia berseru tak percaya, pembudidaya jiwa.
Anda sebenarnya adalah pembudidaya jiwa. Terlepas dari kerajaan Tuhan, bagaimana pembudidaya jiwa seperti itu bisa muncul di benua Lingwu? Sebagai orang kuat di benua Lingwu, dia secara alami tahu bahwa kultivasi jiwa ada, dan semakin kuat dia, semakin dia memahami kengerian kultivasi jiwa. Dia berkultivasi hanya untuk alam, dan memiliki sedikit kultivasi jiwa, tetapi setelah memasuki lapisan ke-8 Fengmen, secara umum, bahkan seorang pembudidaya jiwa dari alam yang sama, jika itu bukan jenis pembudidaya jiwa dengan sangat kuat. Warisan dan bakat yang luar biasa, itu akan sangat sulit baginya. Sulit untuk menyakitinya. Tetapi, Chen Ye melakukannya. Di lautan kesadaran Tong Tua, tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam, jiwa terluka, dan darah mengalir keluar dari 7 lubang. Ini bukan untuk mengatakan seberapa kuat keterampilan jiwa Chen Ye. Meskipun diperoleh dari Muye Soul Locking Kill, Tian Soul Zen adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat. Namun, Chen Ye tidak mempraktikannya sepenuhnya, tetapi mengintegrasikan pemahamannya sendiri, memasukkan paksaan darah ilahi, Del, ke dalamnya, dan mempraktikkan serangan pedang jiwa semacam ini. Alasan mengapa dia masih bisa melukai Penatua Tong adalah karena kekuatan jiwa Chen Ye terlalu kuat. Terlebih lagi, dengan restu tubuh iblis, Chen Ye memiliki banyak bonus di atas keterampilan jiwanya. Ini menakutkan. Tong Lao menjerit dan jari-jarinya gemetar. Untungnya, ada kristal jiwa yang menjaga lautan kesadarannya, dan dia telah mengembangkan jari penghancur surga ke alam Dacheng, jika tidak, dia mungkin akan diserang oleh energi jari penghancur surga. Namun, serangan Chen Ye, apakah ini sudah berakhir? Sebaliknya, kartu truf asli Chen Ye baru saja keluar. 6 Dewa Pedang, pedang ketiga, pedang guntur abadi. Ketika kata-kata itu jatuh, ada awan gelap di seluruh langit. Perampokan guntur tak berujung melonjak. Ratusan ribu badai akan datang. Kumpulkan pedang busuk binatang itu. Pada saat ini, Chen Ye adalah Lei Dao Zhenjun yang sebenarnya, yang mengendalikan guntur ilahi. Antara langit dan bumi, itu ditutupi dengan cahaya guntur, menyilaukan hingga ekstrim. Melihat pemandangan ini, mata Tong Lao penuh dengan kengerian. Sebuah pedang keluar, dan cahaya itu berkedip. Itu adalah cahaya yang sangat dingin, itu adalah cahaya yang diubah oleh niat membunuh. Itu adalah cahaya di mata para dewa dan iblis. Untuk sesaat, Tong Lao tampak berada di dunia dengan hanya pedang, dan setiap pedang di sini, setiap cahaya pedang, adalah bilah tajam yang bisa merenggut nyawanya. Di dunia ini, selain pedang, hanya ada darah. Darah siapa? Darahnya sendiri. Darah ini melambangkan kematiannya. Tong Lao ketakutan, dan bahkan bingung. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia jelas melakukan yang terbaik, bukan? Dia jelas tidak meremehkan musuh, bukan? Tapi kok hasilnya begini? Mengapa, ada lubang bintang, dapat menampilkan ilmu pedang yang begitu menakutkan? Jing Tian menunjuk, dan bertemu dengan ujung pedang dari pedang busuk binatang itu. Pada saat ini, Tong Lao menemukan bahwa dia salah lagi. Sekali lagi, dia meremehkan pemuda dari alam bukaan bintang ini. Dalam pedang ini, tidak hanya ada ketajaman tak berujung yang terkandung dalam ilmu pedang, tetapi juga kekuatan mengerikan yang terus-menerus satu demi satu. Kekuatan ini, dikombinasikan dengan ilmu pedang yang menakutkan, meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Pedang ini, bahkan jari yang mengejutkan di masa jayanya, mungkin tidak bisa menahannya, kan? Apalagi sekarang, pukulan yang hanya bisa dilempar ke arah perkiraan berdasarkan intuisi, dan dipengaruhi oleh serangan jiwa, hampir runtuh, dapatkah pukulan yang hanya bisa dipertahankan hampir dapat dilawan? Ledakan yang menghancurkan bumi. Nama ini sangat dihormati di keluarga kerajaan wilayah selatan, dan kemanapun dia pergi, dia harus diperlakukan dengan sopan, dan itu berubah menjadi kabut darah di bawah cahaya pedang Chen Ye.